Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat ya, nggak ngantuk ya? Enggak, Bu Guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan disimak di kolom chat. Bu Ayu sudah mengirim share presensi ya, link presensi. Silakan diisi gabung. Untuk yang baru bergabung, coba dihubungi di grup WA, silakan diminta untuk segera bergabung. Sambil menunggu yang lain bergabung, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Karena tadi yang pertama kali gabung itu Sunario, maka Bu Ayu minta Sunario untuk memimpin doa hari ini sebagai yang pertama. Ayo monggo Sunario, silakan memimpin doa untuk mulai pembelajaran hari ini. Halo Sunario, tadi sudah ada Sunario? Oke, karena Sunario mungkin masih gangguan sinyal, bisa digantikan yang kedua masuk ke Google Meet ini Rahmat. Ayo Rahmat, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Baik Ibu, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Rahmat ya. Nah, baiklah anak-anak, setelah berdoa tadi, nah sekarang kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu Bu Ayu mau tanya dulu, materi sebelumnya yang sudah kita bahas minggu lalu tentang apa ya? Adakah yang masih ingat? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Ibu. Oke, coba Saya Faiza. Oh ya. Materi kemarin itu tentang Sumpah Pemuda. Itu bagaimana para pemuda itu berjuang Ibu untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, mantap sekali ya, Faiza masih mengingat dengan jelas. Ya, benar. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Sumpah Pemuda, bagaimana para pemuda berusaha mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi yang dibuatnya, seperti itu ya. Nah, akan tetapi terjadi perubahan politik di kemudian hari, di mana yang tadinya kita dikuasai atau dijajah oleh Belanda, kemudian terjadi pergolakan politik di Asia, akhirnya yang datang ke Indonesia adalah Jepang, mengambil alih pemerintahan dari Belanda. Terus bagaimana perjuangan para pemuda tersebut? Masih lanjut atau stop? Nah, kita akan bahas di materi berikutnya, oke? Nah, anak-anak, untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.5 terkait menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, kemudian KD 4.5 menyajikan hasil penalaran sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lainnya. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dan menyajikannya dalam bentuk tulisan secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti kalian setelah menyimak pembelajaran hari ini, kalian nanti akan ditugaskan mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD itu ada 3 pernyataan yang harus kalian analisis. Pernyataannya tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Silakan dianalisis nanti, kemudian dikerjakan di LKPD. LKPD-nya sudah Bu Ayu share di grup WA ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi di mana LKPD-nya. Oke, lanjut ya.
Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, nah silakan diamati. Bu Ayu punya dua gambar. Ada gambar A sama gambar B. Kelihatan gambarnya? Kelihatan Bu Guru. Oke, ya silakan diamati. Ini gambarnya apa? Saya Bu Guru. Ya, silakan Alfi. Ya, kalau saya lihat gambar yang di atas adalah gambar ledakan bom. Oke, Banyak asap, kalau yang bawah kedatangan bangsa Jepang diterima oleh bangsa kita dengan baik. Kayaknya ramah sekali, akrab sekali, senang sekali, kelihatannya semeringah gitu loh. oke, Itu kayaknya mantap sekali. Ya, mantap sekali ya pengamatan dari Alfi, jelas sekali ya. Jadi benar, Bu Ayu ada dua gambar. Nah, ini ada gambar A ya, yang atas ini terkait dengan ledakan bom di mana? Di pangkalan laut Amerika Serikat ya. Kemudian yang B ini ada tulisannya itu jelas besar ya. Kedatangan Jepang di Indonesia gitu ya. Disambut baik. Yang di atas ini, di atas truk ini adalah tentara Jepang, kemudian yang di bawah ini seolah-olah nonton parade. Nah, itu adalah masyarakat Indonesia yang dengan sangat senang menyambut kedatangan tentara Jepang. Ya, itu penjelasan dari dua gambar tersebut. Nah, setelah mengamati dari dua gambar tersebut, adakah anak-anak yang mau bertanya atau mungkin adakah yang masih belum jelas yang ingin ditanyakan terkait dua gambar tersebut? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Mendrika. Saya bertanya Bu, itu gambar A itu kan ledakan bom ya Bu, yang B itu kedatangan Jepang. Nah itu hubungannya apa ya Bu ya, ledakan bom sama kedatangan Jepang ke Indonesia itu Bu. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mundrika. Jadi Bu Ayu tegaskan lagi ya pertanyaannya, gambar atas dan gambar bawah tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, itu hubungannya apa? Seperti itu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mundrika atau mengira-ngira jawabannya. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Ada tambah nilai plus-plus loh. Mau plus 2 atau plus 4? Atau plus martabak aja maunya? Oke, ya, kayaknya ini ngantuk semua ya. Kok ya saya yang jawab ya, daripada lama-lama nanti tertidur semuanya ya. Oke, jadi hubungannya apa? Nah, hubungannya yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi yang A tadi ya terkait pengeboman pangkalan laut Amerika Serikat Pearl kemudian yang B adalah respon bangsa Indonesia ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia pertama kali, seperti itu. Nah, akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum Bu Ayu memulai penjelasan, silakan kalian baca e-modul yang sudah Bu Ayu share di grup WA ya, di grup WA kelas kita, jangan salah grup WA yang lain. Nah, silakan dibaca kegiatan belajar 1 dengan sub materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Bu Ayu beri waktu 5 menit ya. Nah, ini yang akan kita bahas, silakan dibaca 5 menit. Oke, sudah dibaca ya. Sudah 5 menit. Nah, sekarang Bu Ayu akan menjelaskan terkait pertanyaannya Mundrika tadi. Jadi latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kenapa Jepang datang ke Indonesia? Ada apa dengan Indonesia gitu ya? Nah, yang pertama itu karena keberhasilan restorasi Meiji di Jepang. Ini adalah gerakan pembaharuan dari Kaisar Meiji di Jepang yang awalnya Jepang itu adalah negara tertutup, kemudian menjadi negara yang terbuka, terutama terhadap pengaruh dari negara-negara barat. Nah, akhirnya Jepang memasuki zaman modern. Nah, karena itu Jepang ingin membangun negaranya gitu ya, menjadi negara industri, tapi seperti yang kita tahu, Jepang itu kan daerahnya pulau-pulau gitu ya, yang seringkali terjadi gempa. Nah, untuk mengumpulkan bahan baku industri dari wilayahnya sendiri itu Jepang merasa kesulitan. Makanya Jepang memerlukan bantuan dari negara lain seperti itu.
Kemudian yang kedua adanya filsafat Haku Ikkyu, ini adalah slogan persaudaraan dari Jepang, di mana Jepang ingin membangun kawasan Asia itu sebagai negara persemakmuran di bawah naungan Jepang tentunya begitu ya. Nah, yang ketiga karena kerangka politik ekspansionisme Jepang di Asia Tenggara. Jadi Jepang ini merasa bisa banget gitu loh. Setelah mengebom pangkalan laut Amerika Serikat, itu kepedeannya Jepang itu jadi semakin tinggi. Akhirnya Jepang itu sangat yakin bahwa Jepang bisa menjadi penguasa satu-satunya di wilayah Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. Nah, ini tadi ya, cita-cita Jepang membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya. Ini kelanjutan dari filsafat Haku Ikkyu. Sampai sini jelas atau 16? 16 ya. Bentar. Nah, ini proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Tadi sudah dijelaskan di awal tentang pengeboman pangkalan laut Amerika Serikat Pearl Harbor itu pada tanggal 7 Desember 1941. Ada filmnya ini anak-anak. Kalian bisa lihat nanti di YouTube, itu sudah banyak ya, judulnya Pearl Harbor begitu. Nah, jadi tanggal 7 Jepang mengebom, satu hari berikutnya Amerika Serikat langsung menyatakan perang kepada Jepang. Maka timbullah yang namanya Perang Asia Pasifik seperti itu. Nah, kemudian secara serentak ya, karena tadi Pak Yu bilang setelah berhasil mengebom Amerika Serikat, Jepang itu merasa PD yang sangat tinggi. Nah, Jepang ini bergerak dengan cepat ke seluruh wilayah Asia. Nah, sasarannya itu yang pertama adalah Indochina, Muang Thai atau Thailand, terus Burma, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia begitu. Kemudian tahun 1942 di sini Jepang sudah berhasil menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, tapi belum secara resmi ya, karena pada saat itu Indonesia masih ada di bawah pemerintahan Belanda. Nah, tanggal 24 Januari Jepang sudah berhasil menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Sampai pada bulan Februari itu sudah sampai ke Samarinda, Banjarmasin, Ambon, Palembang, dan menuju ke Jawa. Nah, di sini ternyata Jepang lebih kuat daripada sekutu. Akhirnya Jepang bisa menduduki wilayah Asia Tenggara dan berhasil membuat Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ada yang tahu perjanjiannya apa? Perjanjian di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang? Ada yang ingat atau pernah dengar? Perjanjian Kalijati, Bu. Mantap sekali ya, Rahmat. Berarti sudah membaca emosinya dengan lengkap. Betul, jadi akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang itu di Kalijati gitu ya, pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, ini fotonya ya, gambar di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, tanggalnya 8 Maret 1942. Sejak itu berarti otomatis wilayah Indonesia menjadi daerah jajahan Jepang, begitu ya. Oke, nah ini ada 3 titik ya, kelihatan 3 titik. Apa maksudnya? Jadi ini adalah 3 daerah pendaratan Jepang ke Indonesia ketika Jepang secara resmi menduduki bangsa Indonesia. Nah, ini petanya, ada 3 titik itu di mana saja? Ya, yang pertama ada di Banten, kemudian yang kedua ada di Eretan Wetan, yang ketiga ada di Kragan. Kragan itu di Pantai Juwana, dekatnya Lasem, begitu ya. Jadi mendarat secara resmi di 3 tempat ini. Nah, ketika tiba di Indonesia, tadi kan ada gambar ya, yang tentara Jepang naik truk, terus di bawahnya itu ada orang yang bersorak-sorai gitu ya, jadi menyambut dengan bahagia. Kenapa kok disambut dengan bahagia? Padahal Jepang itu kan penjajah gitu ya. Tapi kalau kita menilik ke jiwa zamannya saat itu, kenapa Jepang bisa diterima dengan gembira? Itu karena Jepang melakukan banyak propaganda. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat dari ciri-ciri fisik Jepang gitu kan, matanya juga agak-agak sipit kayak Bu Ayu gini kan, ya bisa kelihatan kan, ya saya sedikit Jepang ya, Japanis sedikit. Nah,
kemudian bentuk tubuhnya gitu kan, dari tinggi juga tidak melebihi tingginya bangsa Indonesia gitu kan. Cuma Jepang mengaku dia sebagai saudara tuanya dan Indonesia sebagai saudara mudanya. Nah, menurut Jepang, saya kan saudara tua, mana mungkin saya mau menjajah, yang jelas saya akan membantu adik saya gitu ya. Nah, ketika tiba di Indonesia pun Jepang ini sudah sangat hebat, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mengizinkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Kemudian Jepang juga menarik simpati dengan membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu begitu ya, karena Jepang itu berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Meskipun janji itu hanya sebuah harapan palsu ya, tapi zaman itu nggak kenal harapan palsu, jadi ya oke aja gitu ya. Nah, setelah diterima dengan baik, kemudian Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer. Kita tanya ya, ada 3, jadi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan militer. Yang pertama itu untuk kawasan Sumatera. Jadi untuk kawasan Sumatera ya di sini, untuk kawasan Sumatera ini disebut Tentara ke-25. Nah, ini adalah Angkatan Darat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk wilayah ini. Di sini ya, Jawa dan Madura. Wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Ini penyebutannya adalah Tentara ke-16, masih Angkatan Darat. Nah, kemudian wilayah yang ketiga ini adalah Angkatan Laut untuk daerah di luar Jawa dan Madura, yaitu bisa di Sulawesi, kemudian ini Nusa Tenggara, termasuk Kalimantan itu masuk ke daerah ketiga. Nah, itu disebut Tentara Angkatan Laut. Nah, setelah pembentukan pemerintahan militer, Jepang juga melakukan pembentukan pemerintahan sipil. Nah, pada prinsipnya sebenarnya tidak dirubah secara total. Tapi Jepang itu hanya mengganti nama dan juga mengganti pengisi jabatannya, gitu ya. Jadi di sini yang paling tinggi ada karesidenan, ketika masa Hindia Belanda juga ada kan karesidenan. Nah, tetapi ketika masa pendudukan Jepang ini diganti nama menjadi Shu. Nah, kemudian pemimpinnya disebutnya Shucho. Jadi ada tambahan Cho di belakang gitu ya. Kalau kota Madiashi berarti pemimpinnya Shicho dan seterusnya. Sampai yang paling bawah itu desa atau kelurahan. Nah, itu ada pemimpinnya Kuncho. Nanti juga ada RT gitu ya. Jadi cikal bakal RT itu juga warisan dari Jepang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak dari penjelasan Bu Ayu? Tidak jelas atau amblas, silakan yang mau bertanya, saya beri kesempatan sebelum sebelum menanya itu dilarang. Monggo, siapa yang mau bertanya? Halo, masih mendengar suara Bu Ayu kan? Saya Bu. Oke, Jamroni, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Jamroni? Ya itu Bu, saya belum belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan restorasi Meiji itu Bu. Restorasi Meiji gitu ya, Ya. pertanyaan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaannya dari Jamroni, apa itu restorasi Meiji begitu? Mungkin tadi Jamroni agak mengantuk ketika Bu Ayu menjelaskan begitu ya. Apa-apa? Lebih baik bertanya daripada susah dijalankan ya. Oke, siapa? Ada yang mau membantu menjawab pertanyaan Jamroni? Rahmat, saya mau membantu atau hanya ngetes mic ya Rahmat ya? Halo Bu. Ya, halo. Ya, menurut saya Ibu, restorasi Meiji itu adalah revolusi yang terjadi di di Jepang dari berbagai lini Bu. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya Rahmat ya, sudah tepat ya. Jadi boleh tambahin sedikit. Benar tadi ya, jadi restorasi Meiji itu adalah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji di Jepang dari berbagai lini. Berbagai lini itu berbagai bidang, baik bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan semuanya. Jadi merubah revolusi besar-besaran dari yang awalnya Jepang itu negara yang tertutup, kemudian menjadi negara yang terbuka terhadap kemajuan.
Nah, Jepang ini bergerak menjadi negara yang modern. Seperti itu, Zamroni. Sudah jelas apa amblas, Zamroni? Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang silakan disimak di LKPD. Jadi tugas kalian ini silakan menganalisis pernyataan-pernyataan berikut ini. Ada 3 pernyataan, hanya 3 ya. Ini nanti kalian mengerjakannya di LKPD. Kalau sudah selesai, silakan di-share di WA seperti itu. Nah, yang pertama tentang kedatangan Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialisme Jepang di Asia Tenggara. Menurut pendapatmu, mengapa Jepang memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang akan dijadikan wilayah imperium Jepang? Kemudian yang kedua, kedatangan Jepang ke Indonesia pada mulanya disambut dengan bahagia dan terbuka oleh masyarakat Indonesia. Namun para tokoh perjuangan sangat berhati-hati sekali dalam mengambil sikap terhadap pemerintahan Jepang. Mengapa demikian? Jelaskan gitu ya. Nah, yang ketiga, pemerintahan pendudukan Jepang tetap menggunakan struktur pemerintahan lama peninggalan Belanda di Indonesia. Tadi sudah Bu jelaskan ya. Jangan mengganti para pejabatnya, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Apakah tujuan dari pemerintahan tersebut? Jelaskan pendapatmu, gitu ya. Silakan mulai dianalisis, boleh berdiskusi dengan temannya. Itu boleh browsing internet, boleh lihat e-modul, boleh lihat BTP yang punyanya Kemendikbud, boleh melihat dari buku Sejarah Indonesia kelas 11 terbitan Erlangga, atau buku apapun yang kalian punya. Boleh juga tanya bapak sama ibunya gitu ya, siapa tahu bapak sama ibunya adalah keturunan Jepang yang waktu itu menduduki bangsa Indonesia. Oke, 10 menit ya, silakan dikerjakan. Memori. Nah, anak-anak sudah 10 menit, ada yang merasa kesulitan? Sudah selesai semua ya ini kelihatannya. Halo, Bu Jika sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Rahmat sudah selesai? Masih proses sepertinya Rahmat kok, masih serius. Jamroni sudah selesai, Jamroni? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sunario sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Dia sudah selesai, dia. Ya masih alhamdulillah. Sudah selesai, Faida? Sudah, Bu. Rutin sudah selesai. Oke, karena mayoritas sudah selesai, sekarang coba dipresentasikan, tidak semuanya ya, perwakilan saja. Siapa yang mau mempresentasikan pernyataan yang nomor 1, silakan angkat tangan. Saya, Ibu. Iya, monggo silakan. Zamroni bisa dilakukan dulu ya, biar tidak koping-koping suara. Halo Zamroni. Ya, terima kasih Zamroni. Nah, baik, Faiza silakan. Iya, Bu. Hasil analisis saya tentang mengapa Jepang itu kok memilih Indonesia, karena Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dan Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang pada saat itu sangat dibutuhkan Jepang, Ibu, karena pada saat itu Jepang sedang melakukan perang dengan Amerika Serikat, yaitu perang Asia Pasifik. Jadi Jepang itu butuh sumber daya manusianya. Terima kasih, Bu. Sekali ya pertanyaannya Faiza, pernyataannya Faiza ya, hasil penalarannya bagus sekali dan sangat lengkap sekali gitu ya. Benar. Jadi kenapa Indonesia dipilih? Nah, salah satunya karena Indonesia punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasil analisisnya? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Zamroni, apa Zamroni? Silakan dibacakan. Ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan analisis kami, Bu, untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah karena Jepang termasuk salah satu negara fasis
yang kurang disukai oleh beberapa tokoh pemimpin, yang kemudian tindakan Jepang yang sangat keji juga membuat para pemimpin sangat berhati-hati di dalam mengambil tindakan agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, Bu. Oke, mantap sekali ya jawabannya ya. Setelah garis besar itu sudah benar gitu ya. Karena mereka takut salah mengambil langkah, jadi mereka sangat berhati-hati sekali. Kalau dengan Belanda mereka kan sudah sangat hafal bagaimana taktiknya Belanda, tapi Jepang adalah hal yang baru yang diterima di Indonesia, jadi mereka berhati-hati seperti itu ya anak-anak. Nah, silakan yang lain segera mengumpulkan tugas via WA. Ini kayaknya Hairudin yang belum masuk tugasnya ya. Hairudin masih ada di sini atau jalan-jalan ini Hairudin, atau ngantarkan ibunya ke pasar kayaknya ini Hairudin. Betul Bu, segera ya. Nah, ya. Boleh tunggu ya tugasnya ya Hairudin. Siap Bu, siap. Baru datang, siap. Sip. Oke, baiklah anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari hafal ini gitu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya Bu. Oke, Sunario, silakan. Ya, saya coba ya, terima kasih Bu. Saya coba Hairudin, mic-nya dimatikan dulu. Halo Hairudin, ya terima kasih Hairudin. Ayo lanjut Sunario. Ya, terima kasih Bu. Saya coba menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu, yaitu Jepang datang ke Indonesia setelah keberhasilannya mengepung angkatan laut Amerika Serikat Pearl Harbor yang ada di Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Dengan ini, secara resmi Jepang mengambil alih pemerintahan di Indonesia pada bulan Maret 1942. Pada mulanya respon bangsa Indonesia karena propaganda atau janji-janji Jepang yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, diantaranya Jepang mengaku sebagai saudara tua dan akan membantu perjuangan bangsa Indonesia dari imperialisme. Terima kasih Ibu. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya Sunario ya kesimpulannya. Nah, untuk yang lain sama ya. Ya, Ibu. Disampaikan Sunario tadi adalah kesimpulan. Sama-sama Ibu. Nah, anak-anak setelah mempelajari materi hari ini, habis ini kalian login ke e-learning gitu ya. Kalian kerjakan post-test di situ di CBT e-learning kelas 11 IPS 2. Nah, di situ ada soal post-test, ada 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Nah, gitu ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira nilai apa sih yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksi terkait pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, memberikan silakan. Ya, setelah pembelajaran hari ini, kita bisa menjadi paham tentang proses kedatangan Jepang ke Indonesia dan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kita jadi tahu bahwa mulanya Jepang itu diterima dengan baik karena memberi banyak harapan kemerdekaan untuk Indonesia. Itu Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita banyak belajar bahwa kita harus welcome, harus terbuka dengan hal-hal yang baru. Tapi kita juga harus berhati-hati seperti itu ya, agar tidak terjadi salah langkah, salah pilih, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis seperti itu, nah jangan lupa mempelajari materi berikutnya di modul kegiatan belajar 2 gitu ya. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita semuanya membaca hamdalah bersama-sama agar memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, Bu Ayu pamit, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.